warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa mengaji bersama kitab Safinatun Najah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang tayamum. Sebelum kita mulai ngaji bersama pada hari ini, mari kita baca wasilah dulu. Mudah-mudahan belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Biridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai bersama ngaji kita pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun fasal suci. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satun ana telu. Endi rupane telu? Faktul ma'i siji kesepen banyu. Wal maradu lan kaping lorone mriyang loro. Wal ihtiyaju lan kaping telune butuh ilaihi maring banyu li'atshi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini tentang tayamum. Yang pertama yaitu asbabut tayammumi. Sebab-sebab tayamum. Kenapa kita harus melakukan tayamum? Kenapa kita dianjurkan untuk melakukan tayamum? Pasal ini menjelaskan asbabut tayammumi salah satun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Kita dianjurkan melakukan tayamum, kita disuruh melakukan tayamum, dan kita disuruh memilih untuk melakukan tayamum dengan sebab yang pertama yaitu faktul ma'i, kesepen banyu. Sangat jarang sekali adanya air. Jadi ada air tapi sangat sedikit. Entah itu di rumah ataupun di dalam perjalanan. Contohnya seperti musim kemarau. Musim kemarau yang melanda sangat panjang, musim kemarau yang berkepanjangan, bisa menjadikan kita semua kekurangan air. Nah, ini menjadi sebab kita melakukan tayamum. Faktul ma'i, jarang ada persediaan air. Kemudian sebab yang kedua kenapa kita harus melakukan tayamum, wal maradu, loro, sakit. Sakit di sini itu sakit yang apabila kita menyentuh air maka akan membawa kemadharatan yang sangat. Jadi kita dianjurkan untuk bertayamum. Tayamum itu adalah pengganti bersuci. Bersuci maksudnya di sini yaitu wudu, bersuci dari hadas kecil, dan juga mandi, bersuci dari hadas besar. Nah, kenapa kita harus melakukan tayamum? Ada 3 hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama yaitu faktul ma'i,
sangat jarang persediaan air. Sebagai contoh di musim kemarau. Kemarau yang berkepanjangan menjadikan stok air itu sangat menipis. Jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Sebab yang kedua yaitu sakit, wal maradu, sakit. Sakit di sini yaitu sakit yang apabila kita menyentuh air maka akan membawa kemadharatan yang lebih atau yang sangat membahayakan nyawa. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan tayamum. Bukan sembarang sakit yang boleh melakukan tayamum. Misalkan hanya sakit lecet sedikit di jari, sakit gigi yang masih bisa ditahan, sakit gigi nggak harus untuk bertayamum. Contoh lagi seperti misalnya sakit panu. Nah, sakit panu itu kan tidak membahayakan nyawa kalau kita menyentuh air. Jadi, sakit di sini yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum yaitu sakit yang membahayakan nyawa kita ketika kita menyentuh air. Kemudian, sebab kita bertayamum yang ketiga yaitu wal ihtiyaju ilaihi, butuhnya air li'atshi hayawanin, karena hewan ada seekor hewan yang sangat membutuhkan air untuk minum. Hewan itu kehausan, sedangkan kita mempunyai persediaan air yang sekiranya hanya cukup untuk berwudu. Maka kita dianjurkan untuk bertayamum dan air tersebut kita kasih kepada hewan untuk diminumnya. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin, jika ada hewan yang kehausan maka kita disuruh untuk bertayamum saja dan mementingkan air tersebut kita kasih untuk minum hewan. Nah, hewan yang seperti apa? Hewan yang di sini yang harus kita utamakan, yang harus kita kalahkan karena kita sudah memilih untuk bertayamum dan air tadi kita kasihkan kepada hewan untuk minum, yaitu muhtaramin, hewan yang dimuliakan. Apa saja hewan yang dimuliakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtarami, utawi sakliyane hewan kang den muliaken iku sitatun ono 6. Di rupane 6, tarikus sholati, siji wong kang tinggal sholat, wazanil musoni, lan wong kang zina muson, wal murtadu, lan nomor 3 wong murtad, wal kafiru, lan wong kafir, al harbiyu kang bangsa harbi, bangsa perang, wal kalbu, lan asu, al ngapuru kang galak, wal khinziru, lan celeng. Tadi sudah dijelaskan sebab-sebab bertayamum itu ada 3. Yang pertama, karena sedikitnya air. Yang kedua, karena sakit. Yang ketiga, karena butuhnya hewan kepada air tersebut untuk minum. Hewan yang kehausan, dengan catatan hewan itu adalah hewan yang dimuliakan, muhtaromin. Nah, sekarang penjelasannya seperti apa sih? Apa saja sih golongan-golongan hewan yang muhtaromin, hewan-hewan yang dimuliakan? Ghairul muhtarami, utawi sakliyane hewan kang den muliakan. Jadi hewan-hewan yang dimuliakan tadi selain yang akan kita bahas ini. Ghairul muhtarami sitatun, hewan yang tidak dimuliakan ada 6. Yang harus kita utamakan tadi adalah hewan yang muhtaromin, yang dimuliakan. Sekarang ghairul muhtarami, hewan yang tidak dimuliakan. Ada sittah, ada 6.
Apa saja? Yang pertama yaitu tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang zina muhson. Zina muhson adalah orang yang sudah ada ikatan pernikahan, orang yang sudah berkeluarga tapi melakukan perzinaan, itu dinamakan zina muhson. Kemudian yang ketiga yaitu murtad, orang yang keluar dari Islam. Yang keempat, kafir harbi, kafir karena peperangan. Kemudian yang kelima yaitu anjing yang galak. Yang keenam, babi atau celeng. Kenapa? Tarikus sholah, murtad, kafir, dan juga zina muhson digabungkan, digolongkan sama dengan anjing dan babi karena begitu hinanya mereka, sehingga mereka dijadikan satu golongan dengan anjing dan babi. Nah, jika kita mempunyai persediaan air hanya sedikit, hanya cukup untuk berwudu, karena ini tadi menjelaskan tentang bab tayamum ya, yang hewan muhtarom. Nah, sekarang tentang ghairul muhtarom. Jika ada 6 golongan yang ini tadi, yang ghairul muhtarom ini, meskipun kita mempunyai air hanya sedikit dan cukup hanya untuk berwudu, maka kita disuruh untuk tetap memakai air tersebut untuk berwudu. Biarlah hewan-hewan ini tarikus sholah, wazanil muhson, wal murtad, wal kafir harbi, anjing dan juga babi itu kehausan, maka kita tidak perlu mengabaikannya. Kita diperbolehkan menggunakan air tadi tetap untuk berwudu. Kita tidak usah bertayamum. Kenapa? Karena golongan-golongan tadi termasuk golongan ghairul muhtarom, tidak dimuliakan. Bisa dipaham semoga ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson, orang yang sudah ada ikatan pernikahan, orang yang sudah berkeluarga tapi melakukan perzinaan, itu dinamakan zina muhson. Kemudian orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, kafir harbi, anjing dan juga babi. Anjing di sini adalah anjing yang akur, anjing yang galak. Golongan ini 6 yang disebutkan tadi adalah golongan ghairul muhtarom, tidak dimuliakan. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum iku syaratun ana 10. Dirupane 10 ayyakuna siji yen to ana. Apa tayammum? Ana iku biturabin kelawan nganggo lebu. Wa ayyakuna lan yen to ana apa at-turabu lebu, ana iku tahiron suci. Wa alla yakuna lan nomor 3 yen to ora ana apa lebu, ora ana iku
musta'malan wis dengo. Wa alla yukhalitahu lan yen to ora nyampuri ing lebu apa dakikun glepung wa nahwuhu lan sepadane glepung. Wa ayam sidahu lan yen to nejo sapa wong ing lebu wa ayam sahalang yen to ngusap sapa wong wajhahu ing raine wong wa yadaihi lan tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong usapan. Wa alla yuzila lan yen to ngilangi sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa ayajtahida lan yen to niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalam kiblat qoblahu ing dalam sadurunge tayamum. Wa ayakuna lan yen to ana apa at-tayammum ana iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sakwise manjing wektu. Wa ayyatayammama lan yen to tayamum sapa wong likulli fardin kaduwe saben-saben fardu siji. Setelah tadi di depan menjelaskan tentang sebab-sebab kita bertayamum, sekarang syarat-syarat tayamum. Nah, tayamum itu syaratnya apa saja? Faslun syurutut tayamumi menjelaskan syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, ayakuna biturobin. Tayamum itu harus menggunakan debu, tidak boleh yang lain. Yang pertama, syarat yang nomor 1, tayamum itu harus menggunakan debu, tidak boleh menggunakan yang lain. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiron. Yang kedua, adanya debu yang kita gunakan untuk bertayamum itu adalah debu yang suci, tidak boleh terkena najis. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Wa alla yakuna musta'malan. Debu yang kita gunakan untuk bertayamum tadi tidak boleh bekas. Setelah kita gunakan untuk bertayamum, kita gunakan lagi itu tidak boleh. Jadi tidak boleh debu bekas. Musta'malan itu setelah dipakai, bekas ya, bahasanya bekas. Jadi tidak boleh kita menggunakan bekas dari pukulan tayamum nanti. Kemudian yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debu itu tidak boleh tercampur dengan daqiqun, tepung. Dengan tepung. Jadi tidak boleh kita bertayamum dengan debu yang tercampur tepung atau sejenis tepung. Ya, pokoknya murni harus menggunakan debu, tidak boleh ada campuran. Kemudian yang kelima, wa ayaksidahu. Kita itu menyengaja, wa ayaksidahu lan yen to nejo sapa wong ing tayamum. Kita menyengaja mau bertayamum menggunakan debu ini. Kemudian wa ayam saha wajhahu wa yadayhi. Yang keenam, wa ayam saha wajhahu wa yadayhi bidur bataini. Tayamum itu adalah pengganti kita wudhu dan mandi, pengganti kita untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan syarat-syarat tertentu dan juga dengan gerakan-gerakan tertentu. Yang keenam ini, wa ayam saha wajhahu wa yadayhi. Jadi kalau bertayamum itu yang kita usap menggunakan tangan, yang tangan kita tadi sudah kita tempelkan ke debu, hanya muka, hanya wajah dan kedua tangan. Jadi gerakan tayamum, anggota-anggota tayamum itu tidak sama dengan anggota kita ketika berwudu. Jadi tidak ada kumur-kumur,
Itu sih sunnah ya, tidak ada mengusap kepala, tidak ada sampai kita ke mengusap kedua kaki. Pokoknya gerakan atau anggota yang kita usap ketika bertayamum itu hanya wajah dan kedua tangan. Nah, yang syarat keenam ini wa ayam saha wajhahu wa yadayhi bidur bataini. Kita dengan tepukan, dengan pukulan sendiri-sendiri ketika kita mau mengusap wajah maupun ketika mengusap kedua tangan. Jadi contohnya kita mau bertayamum, udah niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tempelkan jadi kita langsung praktek ya, kita bertayamum menggunakan debu. Debu itu adalah sesuatu yang sangat halus, jadi tidak seperti pasir yang kelihatan kasar-kasar itu. Nah, ketika tayamum, yang kita usap adalah bagian wajah dan hanya kedua tangan sampai ke siku. Tidak perlu kita mengusap sebagian kepala dan tidak usah kita mengusap kedua kaki. Dengan tepukan sendiri-sendiri, wajah sendiri, tangan sendiri ya. Jadi kita langsung praktekkan cara kita bertayamum. Kita tepukan, kita mencari debu. Contohnya di sini. Nah, satu pukulan. Tadi kan diterangkan wa ayam saha wajhahu wa yadayhi bidur bataini, dengan 2 kali pukulan. Yang pertama untuk mengusap wajah. Terserah mau separuh satu telapak tangan, separuh satu telapak tangan, ataupun bisa satu gerakan sekaligus. Yang terpenting semua wajah mulai dari tumbuhnya ujung rambut, mulai dari batas tumbuhnya rambut sampai ke tulang rahang, kemudian kanan kiri. Mulai dari ini, telinga itu kan ada yang kecil-kecil itu, centil-centil telinga, kanan dan kiri harus terusap semua. Sudah ya, selesai untuk gerakan kita tayamum mengusap wajah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengusap kedua tangan. Tadi kita sudah memakai debu yang di sebelah sini, maka kita harus berganti tempat. Karena apa? Tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal. Jadi kita harus mencari tempat yang lain. Seperti contoh di sini. Kita gunakan satu debu yang ada di satu tangan, di telapak tangan ini untuk mengusap satu tangan, dan yang di tangan selanjutnya untuk mengusap tangan yang sebelahnya juga. Ingat, di telapak tangan ini ada debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Caranya tidak boleh bersentuhan dengan bagian batinnya telapak tangan, karena di sini ada debu yang menempel yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Jadi kita harus berhati-hati. Kita usap sampai ke siku. Kemudian ini baru yang kepake tadi kan, baru sebelah jempol. Kemudian kita putar ke bawah, kita memakai yang 4 jari untuk sini. Diulangi, bagian atas kita usap dengan bagian jempol, kemudian kita putar. Bagian bawah kita usap dengan bagian telapak. Nah, sampai di sini tadi. Kita putar untuk tangan yang satunya. Ya. Jadi telapak tangan kanan dan kiri tidak boleh bersentuhan. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dengan mudah kalian pahami. Untuk yang masih belum paham bisa tinggalkan komentar di bawah video ini.
Itu syarat yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa alla yuzila an-najasata awalan. Nah, kita kan bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Niatnya beda nanti. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, wa alla yuzila najasata awalan, kita harus membersihkan najis dulu yang ada pada badan kita, karena kita mau melakukan sholat. Tayamum itu kan pengganti wudhu maupun pengganti mandi besar. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, wa ayyuzila an-najasata awalan, kita harus, jika memang ada najis yang melekat pada diri kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian syarat tayamum yang ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, kita harus mencari, kita harus menghitung-hitung di mana ya arah kiblatnya. Oh, nanti kiblatnya kita sholat menghadap ke sana. Begitu. Sebelum kita melakukan bertayamum, kita harus mencari, kita harus niti-niti mencari tahu di mana arah kiblatnya, karena kita mau melakukan sholat. Ayyajtahida fil qiblati qablahu, kita harus mencari tahu di mana arah kiblatnya. Nah, ya wa ayyajtahida ini qablahu, sebelum kita melakukan tayamum. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, sebelum kita bertayamum, kita sudah harus tahu terlebih dahulu arah kiblatnya itu di mana. Kemudian syarat yang ke-9, wa ayyakuna at-tayammamu ba'da dukhulil waqti. Kita melakukan tayamum itu setelah memasuki waktu sholat. Jika belum masuk waktu sholat, kita tidak boleh bertayamum. Kemudian syarat yang terakhir, yang nomor 10, wa ayyatayammama likulli fardin. Satu tayamum itu dipergunakan untuk satu sholat fardu. Jadi kita melakukan tayamum satu untuk melakukan satu sholat fardu. Jika nanti mau melakukan sholat lagi, sholat fardu waktu berikutnya, maka kita harus bertayamum kembali. Jadi satu tayamum digunakan hanya untuk satu sholat fardu ya. Kalau sunat bebas, misalkan mau sholat sunat, terserah mau sampai berapa rakaat, yang penting belum batal, itu boleh. Tapi kalau kita melakukan sholat fardu, hanya boleh dengan satu kali tayamum untuk satu sholat fardu. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum iku khamsatun ana 5. Jadi ada sebab-sebab tayamum, ada syarat-syarat tayamum, ada juga furudut tayamum, ada fardunya wudu.
Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal utawi kawitane iku naqlut turabi ngelih lebu. Asani utawi kaping pindhone iku aniyatun niat. Asali sutai kang kaping telune iku mashul wajhi ngusap wajah, ngusap rai. Arabi'u utawi kang kaping papate iku mashul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al-khamis utai kang kaping 5 iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane rong usapan. Sebab-sebab tayamum itu ada 3, syarat-syarat tayamum tadi ada 10. Kemudian furudut tayamumi, fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama yaitu naqlut turab, memindahkan debu. Memindahkan dari mana ke mana? Dari tempatnya. Tadi misalkan saya bertayamum di dinding, di tembok. Jadi fardunya tayamum yang pertama yaitu naqlut turab, memindahkan lebu ke tangan, kemudian ke anggota tayamum. Yang kedua asani, fardunya tayamum yang kedua an-niyatu, niat. Kita tayamum untuk sholat, untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardul lillahi ta'ala. Itu niat ketika kita bertayamum untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, fardunya tayamum yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah seperti saya contohkan tadi, mengusap wajah dengan debu ya, menggunakan debu karena penjelasan tentang tayamum. Kemudian ar-rabi' mashul yadaini yang keempat, mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku. Yang kelima at-tartib bainal mashataini, tidak boleh kita balik mengusap tangan dahulu, kemudian baru kita mengusap wajah. Itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Kita mengusap wajah dulu, baru kemudian kita mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Itu tadi furudut tayamum, fardunya tayamum yang ada 5. Yang pertama, memindahkan debu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang kelima yaitu berurutan, tartib. Faslun. Ai hadza faslun. Mubtilatut tayammumi utawi pira-pira kang batalaken tayamum iku salah satun ono 3. Ma siji barang atola kang batalaken opo ma al wudu'a ing wudu. Yang kedua, waridatu lan murtad. Yang ketiga, watawahumul ma'i lan nyono anane banyu. Intayam mama yen tayamum sapa wong lifaktihi krono kesepen banyu. Yang terakhir yang menjelaskan tentang tayamum yaitu mubtilatut tayammumi, yang membatalkan tayamum. Ada berapa? Salah satun, ada 3. Apa saja yang membatalkan tayamum? Ada 3. Yang pertama, ma'abtolal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu
itu juga membatalkan tayamum. Oke? Semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, yang membatalkan tayamum yang kedua, waridatulan murtad. Murtad keluar dari Islam. Nah, secara otomatis itu tayamumnya batal. Untuk apa tayamum? Dia murtad kok. Ya. Yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu waridatu, murtad. Kemudian yang ketiga, watawahumul ma'i. Mengira adanya air. Mengira saja. Mengira adanya air. Ketika hati kita, oh, di sana ada air, itu sudah batal tayamumnya. Mengira adanya air. Jadi jika kita menyana-nyana, mengira-ngira adanya air di suatu tempat, oh di sana misalkan, sepertinya di sana sudah ada air. Nah, kata-kata seperti itu meski tidak terucap, dalam hati saja watawahum, itu tayamumnya sudah batal. Ya, intayammama li faktihi, jika kita bertayamum tadi dikarenakan tidak ada air. Tadi kan ada di atas, di depan kita jelaskan sebab-sebab tayamum itu apa saja. Di antaranya yaitu li faktihi, karena tidak adanya air. Nah, ini yang membatalkan tayamum itu watawahumul ma'i intayammama li faktihi. Mengira-ngira adanya air di suatu tempat, terserah mau di mana, yang penting kita bisa menjangkaunya. Kita mengira bahwa di suatu tempat ada air, maka tayamumnya batal. Dengan catatan kita bertayamum tadi li faktihi, dikarenakan tidak adanya air. Jika kita tayamum dengan sebab dua yang lain, maka tidak batal. Kita tayamum karena sangat kesulitan mencari air. Nah, kemudian kita sudah tayamum, kok tiba-tiba kita tawahumul ma', kita mengira-ngira ada air. Oh, ternyata di atas sebelah sudah ada air. Sepertinya di sana sudah ada air yang bisa untuk kita berwudu. Maka seperti itu adalah tayamum kita batal karena kita tawahumul ma'i, mengira-ngira ada air. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa kita praktekkan bersama jika suatu saat memang keadaan mendesak kita untuk bertayamum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran pada hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Untuk kesempatan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.